Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita ketemu lagi di pengajian kitab Sunan Ibnu Majah dan sudah sampai di hadis nomor berapa? 209 ya, 209. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi sanadi ilal hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini qala, babun bab man orang ahya yang menghidupkan dia orang sunatan pada suatu sunnah qad umiyat yang sungguh telah dimatikan apa sunnah. Jadi bab orang yang di situ menghidupkan suatu sunnah Nabi yang di tempat itu sudah lama mati sunnahnya, ya, sudah lama mati. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah, sana Zaid bin Al-Hubab, sana Kasir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani. Hadatsana Abi an Jaddi, Jad itu maknanya mbah, ya. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda Rasul, man barang siapa ahya yang menghidupkan dia man sunatan pada suatu sunnah, min sunnati dari sunnahku Nabi Muhammad. Jadi ini lebih spesifik kepada menghidupkan sunnah Nabi. Kalau di hadis sebelumnya, hadis 203 sampai 208, ini pokoknya segala bentuk kebaikan, ya, atau segala bentuk kejelekan. Nah, kalau di bab ini, babun man ahya sunatan qad umiyat, ini lebih spesifik kepada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Termasuk di situ orang-orangnya tidak pernah sholat, misalkan, ya. Terus sampean memulai sholat di wilayah itu, orang-orang tidak bisa baca Quran, terus sampean mulai baca Quran di situ, ngajari orang-orang di sekitar. Nah, itu contohnya ahya sunatan min sunnati. Fa'amila, maka beramal biha dengan sunnah tersebut sopo anasu manusia. Karena maka ada lahu iku bagi man opo mislu ajriman, seperti pahalanya orang. Amila yang beramal dia orang biha terhadap sunnah tersebut. Layang kusu tidak mengurangi dia orang yang melakukan atau menghidupkan sunnah min ujurihim dari pahala mereka, orang-orang yang nyuntuh dia itu sayan pada sesuatu pun atau sedikit pun. Waman, dan barang siapa ibtada'a yang melakukan bid'ah dia orang bid'atan pada suatu bid'ah. Nah, ini jadi di situ asalnya orang-orang itu ya melakukan sunnah Nabi. Nah, terus ada orang memasukkan bid'ah di situ. Jadi memasukkan bid'ah di situ. Ya memang seperti itu. Orang kalau meninggalkan satu sunnah, maka dia akan melakukan satu bid'ah. Karena yang namanya
waktu itu sehari semalam ya 24 jam kan gitu, dan itu semuanya harus diisi ya, semuanya harus diisi. Kalau diisi sunnah berarti nggak ada bid'ah. Kalau ada satu sunnah ditinggalkan, otomatis dia melakukan satu bid'ah. Maka orang ngerti mana sunnah mana bid'ah itu wajib hukumnya. Nggih. Karena kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Lah, hadis yang kita bahas ini, siapapun yang melakukan bid'ah pertama kali, ya, pertama kali, fa'umila maka diperbuat apa biha bid'ah tersebut, terus dicontoh sama orang-orang sehingga bid'ah itu yang asalnya diingkari menjadi sesuatu yang biasa saja. Ini kan bahkan menjadi adat istiadat. Lah, siapa yang nggak ikut bid'ah itu malah dianggap aneh. Nah, itu karena maka ada alaihi berat atas dia, orang yang melakukan bid'ah pertama kali, opo auzaruman dosanya orang amila yang beramal diaman biha terhadap bid'ah tersebut. Layang kusu tidak mengurangi dia orang yang melakukan bid'ah pertama kali min auzariman dari dosanya orang amila yang beramal dia orang biha terhadap bid'ah tersebut sayan pada sesuatu pun. Nggih. Jadi tahu ya. Jadi untuk hadis 209 ini lebih spesifik daripada hadis sebelumnya 203 sampai 208. Hadasana Muhammad bin Yahya sana Ismail bin Abi Uwais dasani Kasir bin Abdillah an Abi an Jadih. Kala berkata Jadih, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata dia Rasul, man barang siapa ahya yang menghidupkan dia sunnatan pada suatu sunnah min sunnati dari sunnahku Nabi. Jadi suatu daerah di situ misalkan rata-rata pelaku bid'ah, wes bid'ahnya ya macam-macam itu. Jadi segala ritual yang di atas namakan Islam setelah dicek secara Quran hadis betul ternyata tidak sesuai. Nah, terus ada orang di situ merintis sunnah. Jadi menghidup-hidupkan satu sunnah saja dari sunnahnya Nabi. Jadi satu sunnah saja dari sunnahnya Nabi. Apalagi dia menghidupkan ratusan bahkan ribuan sunnah. Malah luar biasa itu. Qad umiyat yang sungguh dimatikan apa sunnah. Ba'di sesudah aku Nabi. Sunnah yang dimatikan itu ya banyak lah, banyak. Fa'ina maka sesungguhnya lahu iku bagi dia orang yang menghidupkan sunnah minal ajri dari pahala opo misla ajriman seperti pahalanya orang amila yang beramal dia orang dia terhadap sunnah minan nas dari manusia. Layan kusu tidak mengurangi dia orang yang menghidupkan sunnah min ujurinas dari pahalanya manusia sayan pada sedikit pun. Jadi enak itu ya memang orang pinter ngaji Quran hadis, ya pinter ngaji Quran hadis. Secara pribadi dia tidak gampang terpengaruh oleh amal-amalan yang jelek, termasuk terpengaruh bid'ah. Kemudian dia punya kesempatan luas untuk mempraktekkan hadis ini, ya wes. Jadi secara amalan ya biasa saja ngisi waktu 24 jam itu, ya pahalanya ya itu saja. Tapi berhubung yang dia ajak itu banyak, akhirnya kiriman pahalanya juga banyak.
Waman dan barang siapa ibtada'a yang melakukan bid'ah dia bid'atan pada suatu bid'ah layar doha yang tidak ridho pada bid'ah tersebut sopo Allahu Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Jadi Allah Rasul tidak ridho kalau ada orang yang melakukan bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah itu sama saja menganggap Rasulullah bodoh. Kenapa? Dianggap Rasulullah tidak tuntas dalam menyampaikan risalah, kan gitu. Makanya Rasulullah ya tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Kemudian orang yang melakukan bid'ah itu menganggap syariat agama itu belum sempurna. Padahal dalilnya yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah itu. Dan yang membuat Allah tidak ridho itu syariatnya ya disaingi, oleh bid'ah dan pelakunya. Kalau bid'ah ini merajalela, otomatis syariat agama Islam yang benar, yang murni ini mati. Ya, makanya la yardhallahu wa rasuluh. Fa'ina maka sesungguhnya alaihi berat, iku berat bagi orang yang melakukan bid'ah. Slow ismiman seperti dosanya orang amila yang beramal diaman biha dengan bid'ah minan nas dari manusia. Layang kusu tidak mengurangi dia orang yang melakukan bid'ah pertama kali min asaminas dari dosa-dosanya manusia sayan pada sesuatu pun atau sedikit pun. Ya. Kita ganti bab sekarang. Babu fatliman, bab keutamaan orang. Ta'allama yang belajar dia orang Al-Qur'ana pada Quran. Wa allamahu yang dan mengajarkan dia orang pada Al-Quran. Ini bab tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Ini baru belajar loh ya. Belajar ini ya mulai huruf hijaiyahnya itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho gitu. Mulai diapalkan. Kalau orang Jawa bilang dititeni. Nah, nanti belajar babi bu tatitu itu terus sampai bisa membaca, bisa mengartikan, menerjemahkan, menghafalkan, dan pada akhirnya dia ya bisa mengajarkan ilmunya itu. Jadi orang baru belajar saja sudah mendapat keutamaan, apalagi dia bisa mengajarkan Al-Quran. Hadasana Muhammad bin Basar sana Yahya bin Sa'id Al-Qattan sana Su'bah wa Sufyan an Al-Qamah bin Marsad an Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman ya, As-Sulami an Utsman bin Affan qala berkata Utsman bin Affan qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata sapa Su'bah lafadznya khairukum wa qala dan berkata sapa Sufyan lafadznya afdhalukum ya. Jadi sama-sama murid dari Al-Qamah ya. Muridnya Al-Qamah dalam sanad ini ada dua. Pertama adalah Su'bah, yang kedua adalah Sufyan. Kalau riwayat dari Su'bah lafadznya khairukum. Kalau riwayat dari Sufyan lafadznya afdhalukum. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu kalau riwayat dari Su'bah. Tapi kalau riwayat dari Sufyan lafadznya afdhalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala dan berkata sapa Sufyan afdhalukum lebih utamanya kalian ya.
adalah man orang ta'alama yang belajar dia man Al-Qur'ana pada Quran, wa 'allamahu dan mengajarkan dia orang hu pada Quran. Nah, itu. Hadatsana Ali bin Muhammad sana Waqi sana Sufyan an Alqamah bin Marsad an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman bin Affan qala berkata Utsman bin Affan qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Afdalukum lebih istimewanya kalian, lebih utamanya kalian man orang ta'allama yang belajar Al-Qur'ana pada Quran wa 'allamahu dan mengajarkan dia orang hu pada Al-Quran. Hadatsana Ashar banu Marwan sanal Haris banu Nabhan sana Asim banu Bahdalah an Mus'ab bin Sa'din an Abi. Qala berkata Abi, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khiyarukum lebih baiknya kalian. Jadi khiyar itu ya istimewanya kalian, itu diambil dari kata khair ya, baik ya. Baik-baiknya kalian iku man orang ta'alama yang belajar diaman Al-Qur'ana pada Quran, wa 'allamahu dan mengajarkan dia orang hu pada Quran. Qala berkata dia Asim ya. Qala berkata dia Asim. Wa akhadha dan mengambil atau memegang dia Mus'ab biyadi pada tanganku. Wa qa'adani dan mendudukkan dia Mus'ab ni padaku maq'adi pada tempat dudukku hadza yang ini. Ukri'u membacakan Al-Qur'an aku Asim ya. Jadi Asim ini adalah salah satu dari Imamul Qura. Ceritanya seperti itu. Jadi qala wa akhadha biyadi itu la'alla hadza qaulu Asim bin Bahdalah. Jadi kemungkinan besar qala ini yang berkata adalah Asim ya. Li'anahu kana Imamul Qura fi zamanihi, karena siapa? Asim Ibnu Bahdalah adalah ahli baca di zamannya, baca Quran di zamannya. Jadi Asim mengatakan setelah Mus'ab bercerita hadis Nabi yang isinya khiyarukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, Mus'ab itu memegang tanganku lalu mendudukkanku di tempat dudukku yang ini. Aku membacakan Al-Quran ya. Jadi aku membacakan Al-Quran di majelis taklimil Quran. Mari mulangi aku hadis khiyarukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dia minta aku ngajari dia apa? Al-Quran. Itu. Hadatsana Muhammad bin Basar wa Muhammad bin Musana qala berkata keduanya. Sana Yahya bin Sa'id an Su'bah an Qatadah an Anas bin Malikin an Abi Musa al-As'ari anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, masalul mukmin gambaran orang iman. Ini orang yang beriman. Alladzi yang yaqra'u membaca dia mukmin Al-Qur'ana pada Quran iku kamasalil utrujah, seperti gambarannya utrujah. Utrujah itu semacam jeruk ya, semacam jeruk lemon itu ya. Wa huwa min jinsil limon ya, ini adalah salah satu jenis dari apa? Ya jeruk gitulah, jeruk lemon. Itu utrujah.
Jadi dipandang ya menyenangkan, kalau dimakan ya apa? Manis. Ta'muha rasanya utrujah iku tayyibun. Tayyib di sini bermakna manis, enak lah, rasanya enak. Warihuha dan baunya utrujah iku tayyibun. Berhubung ini bau, berarti tayyibun bermakna apa? Wangi. Jadi rasanya ya enak, aromanya juga enak. Itu orang iman yang selalu membaca Al-Quran, gambarannya seperti utrujah. Jadi pribadinya baik, ya. Kemudian yang dia baca itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Walaupun tidak makan jeruk, kita gambarkan jeruk ya. Walaupun kita tidak makan jeruk, kita mencium aromanya jeruk itu sudah apa? Seneng, sudah nikmat, seger gitu. Wa masalul mukmin dan gambaran orang iman alladzi yang layak ro'u yang tidak membaca dia Al-Qur'an pada Quran, karena mungkin ya dia masuk Islam sudah tua, tidak sempat belajar, atau mungkin ya dia bukan orang Arab, ya kan, kemungkinan kan banyak ya. Jadi orang iman itu ndak harus selalu bisa baca Quran. Ada orang-orang iman yang modelnya seperti ini, ada. Nggih. Ini ya juga masuk surga orang iman. Dan bahkan mereka-mereka ini bisa jadi yang apa? Membiayai orang-orang yang mampu belajar Al-Quran untuk belajar, kan gitu kan. Jadi ada orang iman itu yang ahli baca Quran ada, tapi yang enggak ahli ya banyak ya, tapi kan beriman juga. Iku kama salit tamroh, seperti gambarannya kurma ya, seperti gambarannya kurma. Tok muha rasanya kurma thayyibun manis enak, walariha dan tidak ada bau laha bagi kurma tersebut. Rasanya enak tapi tidak ada baunya. Nggih, tidak ada baunya. Artinya keimanannya itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya. Karena tidak ada baunya itu. Kalau jeruk ya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Wa masalul munafik dan apa? Gambarannya orang munafik alladzi yang yakra'u yang membaca dia Al-Qur'ana pada Quran. Ada orang munafik ini ya betul-betul fidarkil asfali minan nar itu. Orang munafik yang memang ada di keraknya neraka. Ya. Tapi dia pinter baca Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Iku kama salir roihanah, seperti gambarannya apa? Bunga yang harum. Rikuha bau apa? Aromanya bunga tersebut thayyibun ya semerbak atau wangi. Watok muha dan rasanya bunga tersebut murun pahit. Orang normal loh ya, makan bunga itu ya pahit, itu orang normal. Kecuali kalau pelaku ilmu-ilmu hitam tertentu, nah itu makanannya ya kembang itu, kembang melati, kembang mawar, pangan kabeh ya. Wa masalul munafik dan gambaran orang munafik alladzi yang layak roh yang tidak bisa membaca Al-Qur'ana pada Quran. Sudah munafik tidak bisa membaca Quran juga. Ada itu ya, seperti itu ada. Itu kama salil handolah, seperti gambarannya handolah. Handolah ya sejenis labu. Ini sejenis labu yang rasanya pahit. Baunya pun ya tidak enak. Ya handolah ini ya bisa dilihat
di internet ya, hamdolah itu kayak apa sih ya, silahkan diketik hamdolah, nah, itu nanti muncul itu gambarnya. Tok muha rasanya hamdolah murun pahit, wala riha dan tidak ada bau laha bagi hamdolah tersebut. Kalau orang munafik bisa baca Quran itu ya dirinya sendiri yang rusak, orang lain bisa mengambil manfaat ya. Kalau orang munafik yang tidak bisa baca Quran ya sudah, tidak ada baiknya sama sekali ya, pribadinya ya jelek, tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Hadasana Bakru bin Khalaf Abu Bisrin sana Abdurrahman bin Mahdi sana Abdurrahman bin Budel an Abi an Anas bin Malikin qala berkata Anas bin Malik qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya lillah iku bagi Allah sapa ahlin. Ahlin itu jamak dari ahlun ya, ahli atau beberapa keluarga, minanas dari manusia. Kalau berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man siapakah hum mereka? Alangkah bahagianya orang kok termasuk innalillahi ahlina minanas itu. Kala bersabda Rasul, hum mereka yang merupakan ahlin dari Allah, dari kalangan manusia, itu adalah ahlul Quran, ahli Quran, ahlullah, ahlinya Allah, wa khosatuhu dan pilihannya Allah. Jadi ahlullah itu artinya adalah bitakdiri anahum ahlullah, ai auliyauhu, beberapa kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, al-muhtasu nabihi, yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli Quran tersebut ya itu seperti itu. Jadi ahli Quran di sini ya hafal, ya mengamalkan Quran yang dia baca itu namanya ahlullah wa khosatuhu. Hadasana Amr bin Usman bin Said Bani Kasir Bani Dinar Al-Khimsi sana Muhammad bin Harbin an Abi Umar an Kasir Bani Zatan an Asim Bani Hamzah an Ali Bani Abi Thalib. Qala berkata Ali, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qara'a yang membaca dia Al-Qur'ana pada Quran, wa hafidhahu dan menghafal dia pada Quran ya. Jadi hafidhahu itu di samping ya menghafal, juga amalannya itu sesuai dengan Quran yang dia hafal itu. Jadi bimura atil amal bihi wal qiyam bimu jibihi. Jadi apa? Menjaga amalannya sesuai dengan Quran dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang ada di Quran tersebut. Itu namanya man qara'al Quran wa hafidhahu. Itu seperti itu. Adkhalahu, maka memasukkan pada dia sapa Allah al jannata pada surga. Wa safa'ahu, dan mempersilahkan, memberi syafaat siapa Allah pada orang fi asaratin, di dalam 10 orang min ahli baitihi, dari ahli rumahnya orang. Jadi paling enggak itu sampean punya anak 8 ya misalkan ya, itu ada satu yang ahli Quran, karena yang satu ini nanti oleh Allah diberi kesempatan memberi syafaat 10 dari ahli rumahnya, oke, 10 dari ahli rumahnya. Nah, syukur-syukur seluruh penghuni rumah itu ya ahli Quran semua, itu bagus itu ya. Jadi Allah mengizinkan dia untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya itu. Kuluhum, seluruhnya mereka,
iku qadis taujaba, sungguh diwajibkan siapa kuluhum ahli bait anaro pada masuk neraka. Jadi jadi bisa ngentas 10 keluarganya yang sebenarnya harus masuk neraka dulu. Jadi bisa mengentaskan 10 keluarganya yang seharusnya masuk neraka duluan, masuk surganya belakangan. Ya 10 ahli rumahnya ini ya intinya tidak sirik. Kalau sirik kan masuk nerakanya kekal kan gitu. Ini tidak sirik, cuma mati masih membawa dosa. Lah harusnya masuk ke neraka dulu untuk dicuci itu dosa-dosanya, dibersihkan. Lah berhubung punya keluarga yang ahli Quran, ya sudah tidak jadi masuk neraka, bintas di situ, diselamatkan di situ. Ya. Hadasana Amr bin Abdillah al-Audi, sana Abu Usamah an Abdul Hamid bin Ja'far, Anil Makburi an Atok Maula Abi Ahmad an Abi Hurairah, qala Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu belajarlah kalian Al-Qur'ana pada Quran, waqra'uhu dan membacalah kalian hu pada Quran, warkudu dan tidurlah kalian. Ya. Jadi Quran dipelajari, kalau malam dibaca ya enggak harus bergadang sampai pagi, ya enggak, kalau ngantuk ya tidur. Jadi diatur waktunya. Jadi Qurannya dipelajari, dibaca, terus kalau capek ya tidur. Fa inna masalal Quran, maka sesungguhnya gambaran Al-Quran. Waman dan orang ta'alama yang belajar dia orang kepada Quran, fakoma maka berdiri dia orang bi dengan Quran. Jadi gambaran Quran dan orang yang mempelajari Quran setelah belajar, dia malam itu sholat dengan membaca Quran yang sudah dia pelajari itu. Iku kamasali jirobin, seperti gambarannya apa? Wadah yang terbuat dari kulit. Kalau orang Jawa bilang grebo. Orang Jawa bilang grebo. Jawa kuno dulu menyebutnya grebo. Jadi wadah air yang terbuat apa? Dari kulit. Mahsuwin yang dipenuhi.